Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Feriska dari Teknik Biologi Bio 1 2017. Di sini saya akan menerangkan materi tentang transplantasi organ menggunakan konsep mind mapping. Selamat menyaksikan. Jadi transplantasi organ itu merupakan pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat. Jadi, transplantasi merupakan cangkok atau pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Selanjutnya, sejarah transplantasi organ. Sebenarnya, pada tahun 2000 sebelum Masehi sudah mengungkapkan bahwa transplantasi pertama yaitu adalah transplantasi kulit. Kemudian setelah berabad-abad, pada tahun 1863 seorang ahli val Prancis yang bernama Paul baru bisa menjelaskan bahwa transplantasi adalah alat dari seseorang kepada orang lain yang disebut sebagai allograft, di mana selalu mendapatkan penolakan secara normal. Sedangkan pemindahan alat dari tubuh manusia ke tubuh manusia yang sama disebut sebagai autograf yang tidak terjadi penolakan. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dari transplantasi organ. Nah, tujuan transplantasi organ sendiri yaitu sebagai pengobatan dari suatu penyakit yang sudah tidak dapat dilakukan dengan hanya medis, tetapi dibutuhkan pemindahan organ atau pencangkokan organ. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang berarti di sini kita tidak boleh membiarkan penyakit bersarang pada tubuh kita yang akan mengakibatkan kematian tanpa adanya ikhtiar, yaitu untuk melawan penyakit tersebut. Kita masuk pada syarat transplantasi organ. Ada dua. Yang pertama yaitu syarat bagi orang yang hendak menyumbangkan organ ketika masih hidup, meliputi orang yang akan menyumbangkan organ harus seseorang yang sudah dewasa. Selanjutnya harus dilaksanakan atas kemauan atau keinginan dirinya sendiri. Kemudian organ yang disumbangkan tidak boleh organ vital, dan tidak diperbolehkan pencangkokan atau pemindahan organ kelamin. Yang syarat kedua yaitu menyumbangkan organ tubuh jika orang tersebut sudah meninggal, yaitu meliputi dilakukan setelah memastikan bahwa si penyumbang ingin menyumbangkan organnya setelah dia meninggal. Selanjutnya kita masuk pada hukum transplantasi organ. Hukum transplantasi organ ada 3. Kita mulai dari transplantasi organ ketika orang tersebut koma. Jadi ketika orang tersebut koma, kita tidak boleh atau dilarang melakukan transplantasi organ. Seperti pada dalil, sesungguhnya perbuatan mengambil salah satu organ tubuh manusia dapat membawa kepada kemudorotan, yang mana pada hadis Nabi Muhammad SAW tidak boleh melakukan pekerjaan atau perbuatan yang membawa kemudorotan. Hukum yang kedua yaitu tentang transplantasi organ ketika masih hidup. Nah, hukumnya kita tidak boleh walaupun dalam keadaan darurat, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan juga pada surat Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Transplantasi organ yang diperbolehkan, yang pertama penerima donor dalam keadaan darurat. Jadi meskipun sudah melakukan pengobatan secara medis maupun non medis tetapi tidak berhasil. Yang kedua, donor tidak menyebabkan komplikasi. Yang berarti di sini, jadi setelah dilakukan pencangkokan tidak terjadi penyakit yang lebih gawat bagi penerima ketika dilakukan pencangkokan organ. Terakhir, kita masuk pada resume jurnal milik Jamalilia Lakuna tahun 2019 dengan judul Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Al-Quran, Jurnal Dia Al-Afkar, volume 7 nomor 1, yang berkolerasi dengan kajian Islam sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 dan surat Al-Baqarah ayat 195. Jika seseorang mendonorkan organ tubuhnya yang juga tidak mencelakakan dirinya, maka ia telah menyelamatkan nyawa orang lain untuk memperbaiki organ tubuh penerima. Hal ini merupakan tindakan yang terpuji. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.